Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Frida Prasetyoutami dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan belajar mengenai budidaya toga dengan urban farming system. Apakah Anda siap? Yuk langsung kita mulai. Urban farming system, apa itu? Urban farming system adalah suatu konsep di dalam melakukan kegiatan pertanian di lingkungan perkotaan dengan kondisi lahan yang terbatas. Kegiatan ini memerlukan keterampilan, keahlian, dan inovasi budidaya pertanian dengan cara memanfaatkan lokasi lahan yang kecil seperti pekarangan rumah, halaman rumah, dan juga lahan kosong. Lalu, apakah urban farming system bisa diterapkan di daerah pedesaan? Ya, pasti bisa. Konsep ini akan lebih menguntungkan jika dilakukan di rumah lingkungan pedesaan. Kegiatan urban farming system akan terfokus dalam menanam tanaman produktif yang hasilnya akan dinikmati sendiri bagi keluarga atau dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan dengan menjual ke orang lain. Urban farming system memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas karena orientasi penanaman ke arah vertikal. Yang kedua, ramah lingkungan karena menggunakan sampah rumah tangga sebagai wadah atau pot. Yang ketiga, memiliki nilai estetika tinggi untuk mempercantik pekarangan rumah. Dan yang terakhir, hasil produksi urban farming lebih sehat karena minim dalam penggunaan bahan kimia. Setelah kita membahas urban farming system, yuk kita bahas mengenai jenis-jenis toga. Jahe. Jahe adalah tanaman yang diperkirakan berasal dari India dan dibawa oleh para pedagang masuk ke kawasan Cina dan Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman jahe memiliki distribusi luas sehingga memiliki banyak nama yang berbeda di setiap daerah, seperti jahe untuk di daerah Jawa dan Bali, jahi di daerah Lampung, melito di daerah Gorontalo, halia untuk daerah Aceh, dan geraka untuk daerah Ternate. Bentuk tanaman jahe berupa herba yang merumpun dan tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 0,4 sampai 1 meter. Batangnya berupa batang semu dengan daun berwarna hijau tua dengan bentuk membulat dan ujung melancip. Rimpang jahe bercabang rapat, gemuk pipih, kulitnya berwarna coklat, dan dagingnya berwarna kuning. Akar tanaman jahe berbentuk rimpang dengan bau harum yang khas. Jahe memiliki banyak sekali manfaat, seperti sebagai bumbu masakan untuk pemberi aroma dan rasa pada makanan. Jahe digunakan sebagai campuran sekoteng atau bandrek, dan juga bahan pembuatan jamu. Jahe juga seringkali digunakan sebagai obat tradisional seperti obat batuk. Budidaya jahe sangatlah mudah. Diawali dengan proses pembibitan menggunakan induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan umurnya sekitar 10-12 bulan. Yang pertama, rimpang dipotong menjadi beberapa bagian dan tiap bagian harus memiliki 2-3 tunas. Selanjutnya, potongan rimpang tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama 2 jam. Rimpang kemudian direndam di dalam larutan ZPT atau zat pengatur tumbuh selama 30-60 menit. Larutan ini dapat dibeli di toko pertanian terdekat. Fungsi dari larutan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman jahe. Harganya sangat terjangkau, sekitar 15-20 ribu, dan harga bisa berbeda di setiap daerah. Selanjutnya, rimpang direndam di dalam larutan fungisida selama 1-2 menit. Perendaman ini berfungsi untuk mencegah tumbuhnya jamur di atas rimpang. Selanjutnya, siapkan media semai dengan perbandingan tanah dan pupuk 2:1. Kemudian, rimpang jahe diletakkan ke atas media semai dan ditutup oleh sekam padi. Bibit jahe akan tumbuh tunas selama kurang lebih setelah 2 minggu. Selanjutnya, penanaman bibit jahe. Wadah tanam yang digunakan berupa karung bekas ukuran 25 atau 50 kg
Dapat juga digunakan polybag ukuran 40 x 50 cm. Pastikan karung atau polybag memiliki lubang berukuran kecil ya di bawahnya. Media tanam yang digunakan berupa tanah subur, pupuk kompos, pasir halus, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:2:2:1 yang kemudian dicampur dan didiamkan selama 1 minggu. Persiapan wadah tanam kemudian ditambah dengan media tanam. Selanjutnya, benih jahe dimasukkan ke dalam media tanam dengan tunas mengarah ke bagian atas. Benih yang dapat dimasukkan sekitar 3-5 benih saja pada setiap wadah. Selanjutnya, benih ditutup hingga sekitar 3-5 cm dengan media tanam. Taburi jerami atau sekam di atasnya, kemudian letakkan di tempat yang teduh dan lembab agar jahe cepat tumbuh. Pemeliharaan tanaman jahe sangatlah mudah. Yang pertama, tanaman jahe harus disiram secara rutin menggunakan alat spray. Kemudian, tanaman jahe harus diberi pupuk sebulan sekali dengan cara menimbun tunas yang muncul menggunakan campuran tanah dan pupuk dengan perbandingan 1:2. Sekitar tanaman jahe juga harus dibersihkan dari gulma dengan melakukan penyiangan rutin 2-3 minggu sekali. Pemanenan budidaya jahe dapat dilakukan setelah rimpang memasuki umur 10 bulan ke atas. Pemanenan dilakukan dengan cara menyobek bagian tepi karung, kemudian mengambil tanaman dan digoyang-goyangkan secara perlahan hingga tanah luruh. Pisahkan rimpang utama yang baik atau super dengan rimpang pocelan agar didapatkan hasil produksi yang berkualitas. Kunyit. Kunyit adalah tanaman asli dari Asia Tenggara dengan pusat persebaran di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di Indonesia, kunyit memiliki persebaran yang luas di seluruh wilayah, sehingga memiliki banyak nama seperti kunyit di Aceh, kakunyi di Enggano, kunir di Jawa, dan guraci di Ternate. Tanaman kunyit adalah tanaman menahun yang hidup berkelompok membentuk rumpun. Batang tanaman kunyit berupa batang semu yang tersusun dari pelepah daun yang berpalutan. Daun kunyit berbentuk bulat telur memanjang dengan permukaan agak kasar. Satu tanaman dapat memiliki 6 hingga 10 helai daun. Rimpang kunyit bercabang membentuk rumpun. Rimpang kunyit terdiri dari rimpang induk atau umbi kunyit dan tunas atau cabang rimpang. Rimpang kunyit memiliki bentuk bulat panjang, tebal, warna kulit rimpang jingga kecoklatan, dan dagingnya berwarna jingga kekuningan. Bau kunyit sangatlah khas yang agak pahit dan pedas. Kunyit memiliki banyak sekali manfaat. Bagian dari tanaman kunyit yang paling sering dimanfaatkan yaitu bagian rimpang. Rimpang kunyit sering digunakan sebagai bumbu masakan Nusantara, campuran jamu dan obat tradisional, serta dapat dijadikan sebagai pewarna alami untuk industri tekstil. Tidak hanya bagian rimpang, daun kunyit juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis masakan seperti rendang dan gulai. Kunyit juga dapat dimanfaatkan di bidang kecantikan untuk menghaluskan kulit dan membuat kulit menjadi berwarna kuning langsat. Selanjutnya adalah budidaya kunyit. Budidaya kunyit dilakukan dengan cara pembibitan menggunakan induk yang sehat dan juga bebas dari penyakit serta berumur 7 hingga 12 bulan. Selanjutnya, rimpang dipotong menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian memiliki 2 hingga 3 mata tunas. Rimpang kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 42 jam. Rimpang kemudian direndam di dalam larutan ZPT atonik selama 30 menit, lalu bibit disemai dengan cara diangin-anginkan. Rimpang kunyit juga dapat diletakkan di dalam tumpukan jerami. Tunas kunyit dapat tumbuh setelah 2-3 cm untuk kemudian dipindahkan ke dalam karung. Media tanam yang digunakan pada tanaman kunyit yaitu berupa tanah subur, pupuk kompos, sekam padi, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1:1. Kemudian media dicampur dan didiamkan selama 1 bulan. Media kemudian dimasukkan ke dalam karung bekas ukuran 25 atau 50 kg atau dapat juga menggunakan polybag ukuran 40 x 50 cm. Kemudian, buat lubang tanam sedalam 3 hingga 4 cm, lalu tanam rimpang dalam karung dengan posisi tunas menghadap atas. Pemeliharaan kunyit dapat dilakukan dengan cara penyulaman atau pergantian tanaman yang gagal tumbuh,
penyiangan gulma yang dilakukan rutin 2 minggu sekali, pemupukan dengan pupuk organik, dan juga penyiraman secara rutin, tetapi jangan sampai terdapat genangan air. Kunyit dapat dipanen setelah memasuki umur 11 hingga 12 bulan setelah tanam. Ciri kunyit yang siap panen adalah pertumbuhan vegetatif terhenti dengan ditandainya gugur daun. Kemudian, warna daun juga berubah menjadi kekuningan. Kencur. Kencur tergolong ke dalam famili Zingiberaceae dan berkerabat dengan tanaman temu kunci dan kunci pepet. Kencur diperkirakan berasal dari India dan kemudian menyebar luas di benua Asia. Meskipun bukan tanaman asli Indonesia, namun kencur sangat mudah berkembang di berbagai daerah sehingga memiliki banyak nama, seperti cikur untuk daerah Sunda, kencur untuk daerah Jawa, cekuk untuk daerah Bali, ceuko untuk daerah Aceh, dan bataka untuk daerah Ternate. Kencur masuk ke dalam tanaman herba semusim, memiliki batang semu yang pendek, daun tunggal melebar, dan mendatar dengan jumlah sekitar 8 hingga 10 helai. Rimpang kencur sebagian terletak di atas tanah. Rimpang berbentuk bulat, bagian tengah berwarna putih, dan pinggirnya berwarna coklat kekuningan dan berbau harum yang sangat khas. Kencur memiliki banyak sekali manfaat seperti sebagai bumbu masakan Nusantara, bahan pembuatan jamu, obat tradisional seperti obat batuk, dan juga dapat digunakan sebagai kosmetik tradisional. Selain itu, daun kencur juga dapat dimanfaatkan sebagai lalapan bersama sambal. Cara budidaya kencur diawali dengan pembibitan. Syarat budidaya kencur yang baik adalah berasal dari induk yang sehat, bebas dari penyakit, berumur sekitar 10 bulan, dan berwarna mengkilap. Pertama, potong rimpang induk menjadi beberapa bagian, dengan satu bagian memiliki 2 hingga 3 mata tunas. Kemudian, rimpang dijemur selama 2 jam di bawah sinar matahari. Selanjutnya, rimpang direndam dalam larutan ZPT selama 30 menit. Untuk persiapan media semai terdiri dari tanah dan pupuk yang memiliki perbandingan 1:1. Rimpang kencur kemudian dimasukkan ke dalam media semai dan ditutup tanah kira-kira 0,5 hingga 2 cm. Selanjutnya, untuk penanaman kencur sendiri dilakukan dengan media tanam berasal dari campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 4:1. Campuran tersebut didiamkan selama 1 hingga 2 hari, kemudian dimasukkan ke dalam karung bekas berukuran 25 atau 50 kg dan dapat juga menggunakan polybag ukuran 40 x 50 cm. Selanjutnya, setelah media tanam dimasukkan ke dalam wadah tanam, buatlah lubang di dalam media tanam sedalam 5 hingga 7 cm. Kemudian, 2 benih kencur ditanam dengan jarak tanam sekitar 10 hingga 15 cm. Wadah tanam kemudian diletakkan di tempat yang teduh dan lembab agar tanaman kencur cepat tumbuh. Pemeliharaan tanaman kencur dapat dilakukan dengan cara penyiraman. Penyiraman dilakukan beberapa hari sekali jika dirasa tanah sudah kering. Kemudian untuk pemupukan dilakukan sebulan sekali menggunakan tanah dicampur pupuk kandang atau pupuk kompos. Untuk penyiangan gulma dilakukan 2 hingga 3 minggu sekali secara rutin. Tanaman kencur dapat dipanen saat usia rimpang memasuki 7 hingga 9 bulan. Caranya adalah bagian tepi wadah atau karung disobek hingga tanah keluar, kemudian ambil daun dan bunga kencur hingga rimpang keluar seutuhnya dari dalam tanah. Tanaman digoyang-goyangkan secara perlahan hingga tanah yang menempel di rimpang luruh. Rimpang utama yang baik atau super kemudian dipisahkan dengan rimpang pocelan menggunakan tangan. Dilarang menggunakan pisau karena dapat merusak hasil. Temulawak. Tanaman temulawak memiliki batang semu dengan tinggi batang sekitar 1,5 hingga 2 cm. Daun temulawak berbentuk panjang dan agak lebar, berwarna hijau tua dengan bintik jernih berwarna hijau muda. Akar temulawak terdiri dari umbi akar yang berbentuk telur dengan diameter sekitar 6 cm. Rimpang temulawak memiliki ukuran paling besar di antara semua rimpang dari genus Curcuma. Sebenarnya, bentuk temulawak hampir serupa dengan temu putih. Perbedaannya hanya pada bagian rimpang, yaitu pada bagian rimpang temulawak berwarna jingga kecoklatan, sedangkan rimpang temu putih berwarna kuning muda.
Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia yang kemudian menyebar ke beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, India, dan Filipina. Di Indonesia, temulawak telah tersebar hampir ke seluruh daerah sehingga temulawak memiliki banyak sebutan seperti koneng gede untuk daerah Jawa Barat, pada daerah Jawa Tengah disebut temulabak, dan kunyit ketumbu untuk daerah Aceh. Temulawak memiliki banyak sekali khasiat yang dapat dimanfaatkan, seperti sebagai obat tradisional, bahan penyedap masakan dan minuman, serta menjadi pewarna alami untuk industri tekstil. Temulawak juga seringkali dimanfaatkan untuk menambah nafsu makan dan memperbanyak air susu ibu atau ASI. Pemakaian temulawak untuk pengobatan umumnya dilakukan dalam bentuk ramuan, baik tunggal maupun campuran. Selain itu, temulawak juga memiliki khasiat di bidang kosmetika sebagai obat anti jerawat. Budidaya temulawak sama seperti budidaya toga lainnya. Diawali dengan pembibitan yang berasal dari induk yang sehat, bebas dari penyakit, dan berumur 10 hingga 12 bulan. Induk dijemur selama 8 jam di bawah sinar matahari. Kemudian, rimpang induk dipotong menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian memiliki 2 hingga 3 mata tunas. Setelah dipotong, jemur rimpang selama 3 jam dalam waktu 5 hari. Rimpang kemudian direndam di dalam larutan ZPT kurang lebih 30 menit, lalu dilanjutkan dengan didiamkan di tempat lembab hingga tumbuh tunas minimal 10 cm. Setelah tumbuh tunas, rimpang temulawak kemudian dipindahkan ke dalam wadah tanam yang berisi media tanam berupa tanah subur, pupuk kandang, pasir halus, dengan perbandingan 1:1:1 yang dicampur dan didiamkan semalaman. Bibit rimpang temulawak ditanam ke dalam tanah polybag sedalam 7 hingga 8 cm. Bibit rimpang yang ditanam harus berukuran minimal 10 cm dengan mata tunas menghadap ke atas. Selanjutnya, bibit rimpang dikubur dengan tanah dan disiram dengan air. Pemeliharaan temulawak sama seperti pada pemeliharaan kunyit, yaitu dilakukan penyulaman apabila terjadi gagal tumbuh tanaman. Selain itu, dilakukan penyiangan gulma yang rutin dilakukan 2 hingga 4 bulan sekali, dan juga dilakukan pemupukan dengan pupuk organik. Untuk penyiraman tanaman temulawak dilakukan 1 kali sehari pada pagi atau sore hari secara rutin. Pemanenan temulawak dapat dilakukan apabila rimpang telah memasuki umur 9 hingga 10 bulan. Kriteria temulawak yang siap panen adalah rimpangnya besar, berwarna kuning kecoklatan, dan warna daun telah berubah menjadi kekuningan dan kering. Lengkuas ciri umum tanaman lengkuas yaitu memiliki daun kecil yang memanjang menyerupai pita dengan ujung sedikit lancip dan bunga memiliki tandan berwarna putih. Batang dari tanaman ini berupa batang semu yang dapat tumbuh tinggi mencapai 2 meter. Rimpang lengkuas besar dan tebal dengan bentuk silindris. Daging rimpang memiliki diameter sekitar 2 hingga 4 cm. Bagian luar rimpang berwarna coklat kemerahan dengan sisik berwarna putih. Lengkuas memiliki warna merah ketika muda dan menjadi putih kekuningan setelah masak. Daging rimpang lengkuas tidak terlalu keras dan memiliki rasa gurih manis serta aroma yang sangat khas. Lengkuas adalah tanaman herbal tahunan yang tumbuh menahun dan membentuk rumpun. Tanaman ini berasal dari daerah Asia dan persebarannya meliputi Malaysia, Indonesia, Cina, Filipina, dan India. Tanaman lengkuas memiliki banyak nama seperti langkuas untuk daerah Melayu, laja untuk daerah Sunda, laos untuk daerah Jawa, dan aliku untuk suku Bugis. Tidak hanya di Nusantara,
Lengkuas juga memiliki nama yang berbeda di luar negeri, seperti Java galangal di Inggris dan Sanqiang di Cina. Manfaat dari lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai obat, campuran bahan masakan Nusantara, dan juga untuk meningkatkan nafsu makan. Lengkuas dapat dijadikan sebagai obat kulit, obat batuk, diare, disentri, influenza, dan masuk angin. Selain itu, banyak sekali masakan Nusantara yang juga menggunakan luas sebagai bumbu utama karena memberikan rasa yang sedap dan bau yang harum. Selain sebagai obat, lengkuas juga sering digunakan di bidang kecantikan untuk mengatasi permasalahan jerawat. Budidaya lengkuas sangatlah mudah, diawali dengan pembibitan menggunakan induk yang sehat, tidak cacat, dan juga bebas dari penyakit, serta berumur sekitar 12 bulan. Induk kemudian dijemur selama 10 jam di bawah sinar matahari, lalu disimpan selama 1 bulan dalam wadah kering. Induk kemudian dipotong menjadi beberapa bagian, dengan tiap bagian memiliki 3 hingga 4 mata tunas. Induk kemudian dijemur selama 1 hari penuh di bawah sinar matahari. Selanjutnya, potongan rimpang direndam dalam larutan fungisida untuk mencegah pertumbuhan jamur. Lengkuas kemudian dikubur dengan sekam padi dalam wadah tertutup. Bibit lengkuas kemudian akan tumbuh selama kurang lebih 2 hingga 4 minggu. Setelah tumbuh tunas, kemudian bibit lengkuas dimasukkan ke dalam wadah tanam yang berisi media tanam berupa tanah subur, pupuk kandang, pupuk kompos dengan perbandingan 1:1:1 yang dicampur dan didiamkan selama 1 minggu. Bibit rimpang lengkuas lalu ditanam ke dalam tanah polybag sedalam 10 hingga 15 cm dengan mata tunas menghadap ke atas. Selanjutnya, bibit rimpang dikubur dengan tanah gembur hingga penuh. Pemeliharaan lengkuas sama seperti pemeliharaan toga lainnya, yaitu dengan cara penyulaman atau pergantian tanaman yang gagal tumbuh. Kemudian dilakukan pemupukan dengan pupuk organik dan juga penyiraman secara rutin. Penyiangan gulma juga dapat dilakukan rutin 2-4 bulan sekali. Untuk pemanenan dapat dilakukan apabila lengkuas telah berumur 10 hingga 11 bulan. Cara memanen lengkuas yaitu dengan cara menggali sekeliling tanaman dan melingkarkan bagian tanaman perlahan-lahan. Selanjutnya, rumpun diangkat hingga tidak ada bagian umbi yang tertinggal. Bersihkan rimpang dari sisa tanah yang menempel. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.